Kekristenan itu gambaran satu kehidupan. Bukan cuma sekedar tanda yang dilihat secara mata jasmani berupa atribut, aksesoris, ataupun KTP. Shalom saudara. Hari ini saya ingin membagi sesuatu yang mungkin merupakan hal mendasar yang kadang-kadang terlewat karena kita terlalu excited, kita terlalu semangat, yaitu berbicara tentang murid. Berulang kali kita mendengar tentang pemuritan dan hari ini saya akan mengajak saudara melihat diri kita masing-masing. Bagaimana menjadi murid Yesus? Ya. Topik yang saya bagikan menjadi murid Yesus ini membuat kita perlu untuk merenungkan kehidupan masing-masing. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26, mereka, siapakah mereka? Barnabas dan Saulus tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Siapa yang mengaku dirinya orang Kristen? Katakan dong. Oh iya, cuma sedikit. Ada berapa banyak yang mau menjadi muridnya Tuhan Yesus? Ada berapa banyak saudara yang sudah bergabung di gereja ini lebih dari 1 tahun? Baik, saya percaya saudara pasti cerdas bisa menangkap apa yang saya maksud. Untuk menjadi murid, di situ dikatakan bersama-sama tinggal dengan Barnabas dan Saulus yang mengajar mereka 1 tahun. Di dalam 1 tahun itu akan ada sesuatu yang berubah. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengikut pengajaran daripada Barnabas dengan Saulus. Oleh karena adanya perubahan dalam kehidupan mereka, maka murid-muridnya Barnabas dan Saulus ini disebut Kristen. Nangkep ya? Jadi, kalau melihat dari dasar ayat ini, Kristen itu bukan karena atribut. Pakai badge, I am Christian. No, saudara. Ya, atau aksesoris. Coba lihat sebelahmu, anting-antingnya, salib. Kalungnya sekilo. Gelang kaki. Sekarang anting-anting itu enggak di telinga, di hidung. Bukan karena aksesoris kita menjadi orang Kristen. Bahkan ada anak yang berusaha KTP-nya diubah. Minta bukti surat baptis supaya bisa merubah KTP. KTP-nya Kristen belum tentu orang Kristen loh. Kenapa? Kisah Para Rasul pasal 11 tadi itu menggambarkan bahwa ada sesuatu yang berubah. Kekristenan itu gambaran satu kehidupan. Bukan cuma sekedar tanda yang dilihat secara mata jasmani berupa atribut, aksesoris, ataupun KTP. Tetapi adalah kehidupan sebagai seorang murid. Kalau saudara sudah lebih dari 1 tahun bersama di gereja ini, berarti paling tidak memenuhi persyaratan Kisah Para Rasul pasal 11. Anda kalau sudah mulai berubah dalam kehidupanmu,
maka kalian boleh disebut orang Kristen. Tanya sebelahmu, sudah Kristen belum? Kita menemukan bahwa menjadi murid itu harus punya guru. Ada murid tanpa guru. Online pun juga pakai guru loh saudara. Betul kan? Nah, oleh karena itu kita kalau disebut muridnya Yesus, maka kita juga menjadi murid dengan guru kita yang utama adalah Tuhan Yesus. Pasti murid suka berkomunikasi dengan gurunya. Di sini suka berdoa. Yang benar. Betul? Saya dulu punya KTP Kristen, sekolahnya Kristen. Nikah pun diberkati di gereja. Tapi kalau makan di tempat umum, saya enggak berdoa. Di sini enggak ada yang begitu kan? Itu saya dulu. Loh betul. Apalagi kalau meeting dalam perusahaan. Di perusahaan itu yang orang Kristen kelihatan sebagai orang Kristen enggak ada. Sehingga waktu diajak makan, begitu banyak orang, mungkin sekitar 40-50 orang, 20 di sana, 20 di sini. Saya mau makan bersama dengan bos. Ada GM-nya, ada marketing manager, ada sales manager, bule-bule semua saudara. Saya cuma toleh kiri, toleh kanan. Apa yang dicari? Kok nggak ada yang berdoa ya? Itu saya loh, saya nggak nyindir, bener saya nggak nyindir. Jadi waktu saya lihat kiri dan kanan gak ada berdoa, ya langsung pendetaku ya ora ono. Itu saya. Dulu. Iya. Kalau Mazmur pakai sela, saya juga pakai sela. Dulunya. Jadi, bagaimana orang bisa melihat saya ini orang Kristen? Makan aja enggak doa. Itu saya dulu. Mengucap syukur buat apa ya, yang telah Tuhan izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan saya. Ucap syukur itu kan berterima kasih atas sesuatu yang kita peroleh daripada Tuhan. Dan kita tahu pemberian daripada Tuhan buat kehidupan kita yang menjadi pengikut, yang menjadi murid, menerima sesuatu dari guru agung kita, harusnya itu adalah yang terbaik. Kalau kita mengerti itu, maka itulah kehidupan daripada seorang murid. Yaitu muridnya Yesus akan terbaca dari kehidupannya yang suka mengucap syukur. Tuhan baik. Amin. Haya. Kalau orang nyanyi, karena lagunya itu kadang-kadang juga melo-melo, tahu melo-melo. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kalau nyanyinya seperti itu, oh tanggal muda. Ya kan? Coba saya tadi dengar ada yang sakit gigi. Tadi siapa yang sakit gigi ya? Coba nyanyi. Bisa enggak? Bagus. Orang Prancis bilang meletot. Meletot itu, aduh gimana ya? Ya udahlah pokoknya kalau enggak tahu nanti minta sebelahmu tunjukkan kayak apa meletotnya. Coba kalau habis ditinggal pacar, wah, ditinggal pacar. Berkata Tuhan Yesus baik. Waktu utangnya gak dibayar-bayar, berkatalah Tuhan Yesus baik. Waktu baca status temenmu, nyindir aku.
bisa berkata Tuhan Yesus baik. Itu merupakan hal yang ya sama aja dengan orang dunia. Tapi kalau murid Yesus lain. Setuju? Setuju? Berikutnya, kalau namanya murid itu harus belajar. Punya buku, punya Alkitab. Karena semua yang diajarkan guru itu ada di dalam Alkitab. Enggak cuma dibaca. Jangan engkau bangga karena engkau sudah baca Alkitab setahun sampai 7 kali. Saya enggak tahu bacanya gimana itu. Gaspol. Saya aja coba belajar untuk membaca dengan santai, dengan rileks, enggak ada target yang saya harus kejar. Paling cepat 7 bulan. Nah, baca. Kemudian belajar. Kalau belajar itu pasti ada catatan. Karena guru mengajar. Dan ternyata ada sesuatu yang disampaikan yang ingin kita tambahkan sebagai catatan pribadi buat kita. Maka Alkitab kita bisa penuh dengan coretan. Satu hari saya pernah mengalami peristiwa Alkitab saya yang penuh dengan catatan pribadi saya. Saya bawa ke Guangzhou, kemudian di sana dalam pelayanan kita mau menuju ke satu tempat, satu anak muda berkata, "Om, saya yang bawa kopernya." Maka masuk taksi pergi sampai di tempat karena ada anak yang mau bawain koper. Jadi saya enggak mikir koper. Nah, sudah di dalam saya butuh koper, mana koper saya? Pucat mukanya anak itu. Aduh. Gak cuma dia yang pucat, saya juga pucat. Lah aku nanti khotbah gimana? Saya bersyukur Alkitab itu sudah banyak coretannya. Dan coretan-coretan itu sudah pindah di loh hati saya. Saudara, ini peringatan. Kalau saudara sampai kehilangan Alkitab, masih bisakah engkau tetap hidup di dalamnya? HP-mu kan tidak bisa dicoret-coret kan? Masa mau ditempeli stiker-stiker? Iya kan? Nah, dari keadaan seperti itu, belajar terus, belajar. Jadi buku itu jangan cuma dibaca, dipelajari. Banyak orang yang Alkitabnya sampai jelek. Sampai hamba Tuhan berkata gini, kalau Alkitabmu bersih, hatimu. Tepuk tangan dulu buat yang ngomong, ya tepuk tangan. Ini memang pikirannya nggak bisa dibawa ke negatif, pikirannya selalu positif. Tepuk tangannya kok nggak ada, Sehingga hamba Tuhan itu berani berkata, kalau Alkitabmu kotor, hatimu bersih. Hai Mei. Tanda tanya kan? Betul nggak? Siapa yang melihat orang-orang yang sudah lulus KOM 100, 200, 300, 400 belum ada. Ya. Yang hidupnya kadang-kadang si kotor. Kalau ditanya siapa orangnya, kenapa begini? Mbokku. Kenapa? Karena cuma baca. Belajar pun, ya, belajar itu belum tentu ingat. Buktinya saudara pernah diisi ujian lupa kan?
Nah, memang lupa kok. Pak guru, bu guru ini gimana? Lupa tuh yang nggak bisa diingat. Jadi kalau nggak dikerjakan ya namanya lupa. Jadi di sini kehidupan seorang murid, baca, belajar, dan lakukan. Yang setuju tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tepuk tangannya rasanya kayak bayangkan kalau cuma baca dan belajar dan tapi enggak melakukan. Maka enggak heran kalau ada orang yang hanya pakai aksesoris, itu orang lain akan melihat ini harusnya sudah baca, sudah belajar dan sudah lakukan. Itu tuntutan yang diberikan oleh orang dunia kepada orang yang pakai aksesoris. Maaf ya, sepupu kita pun juga ada yang pakai salib di Taman Victoria. Ditanya, kenapa kau bukan orang Kristen? Kenapa engkau pakai tanda itu? Jawabnya sederhana, supaya aku enggak diganggu sama cowok-cowok yang ada di Taman Victoria. Begitu lihat saya pakai tanda itu, kafir, mu, no. Saudara pernah lihat itu? Pernah dengar itu? Jadi kayak tolak bala aja. Maka sekali lagi orang Kristen, baca, belajar, lakukan. Siapakah yang bisa menjadi murid? Pasti murid itu kalau bolos, berulang kali bolos, bentar lagi drop out. Betul ya? Nah, yang ikut kom aja kalau absennya bolong-bolong banyak nggak boleh ikut ujian. Jadi kalau saya melihat di sini ada yang setia gitu, walaupun typhoon juga tetap datang, gerimis datang, hujan lebat, ya tetap datang. Itu cirinya murid. Tuh, pasti yang tepuk tangan ya. Orang-orang yang melakukan ini. Kalau yang meriang sedikit, kok meriang yo? Kena COVID ya coba cari tes. Tes nggak ketemu, wah nggak ada tes COVID. Ya udahlah daripada aku nular-nulari temen. Ya ada kan yang alasan gitu ya? Nggak ada. Jadi yang setia itu gambaran orang yang memang mau jadi murid. Tetapi murid itu harus lewati ujian. Kalau enggak diuji, itu kuliah terbuka, universitas terbuka tanpa ujian, pokoknya ngerti. Nah, siapa yang menguji? Iya. Yang mengeluarkan soal ujian ya gurunya. Guru kita itu tahu persis kita tuh kurangnya di mana. Pernahkah perhatikan kenapa kok ada guru, apalagi wali kelas di akhir daripada pelajaran, kalau dia ditanya kepala sekolah, di kelasmu kira-kira ada yang enggak bisa naik kelas enggak? Wali kelasnya pasti akan ngomong ada. Kenapa? Karena guru itu selalu berkomunikasi dengan muridnya. Guru itu tahu perkembangan apa yang terjadi dalam diri muridnya. Guru itu tahu persis anaknya itu bisa naik kelas apa enggak. Ini bahasa Indonesianya bagus. Ilmu pengetahuan alamnya 5. Berhitungnya 3. Yang lainnya kesenian 9. Walaupun ada yang nomornya gede-gede. Nilai 10 enggak ada kan ya, 9 ya. Tetap guru yang berkata ini enggak akan naik. Dari situ
saya menyadari bahwa ujian itu menjadi tolok ukur. Semakin diuji, semakin kita mengerti. Semakin kita menghadapi ulangan, semakin tahu kesalahan kita, kekurangan kita di mana. Kalau perlu cari guru les. Yang punya anak sekolah di Hong Kong pasti tahu. Anak-anaknya sibuk les terus kan. Apakah lesnya itu hal-hal yang harus semuanya? Kan dicari hal-hal yang tidak dikuasai. Dari situlah saya ingin bagikan kepada saudara bahwa muridnya Yesus itu adalah gambaran kehidupan orang yang suka berkomunikasi dengan Bapa di surga. Suka mengucap syukur karena perbuatan Tuhan yang ada senantiasa dalam hidupnya. Enggak cuma suka baca, belajar, tapi juga melakukan yang belum pernah dia lakukan. Kalau enggak bisa, tanyanya kemana? Guru lagi. Dan inilah gambaran murid yang setia tadi, itu pasti akan diuji. Dan pada saat dimana kita memiliki guru agung, Tuhan itu kirim orang-orang yang ada di muka bumi ini yang nantinya akan membimbing kalian menjadi mentor, ya. Jangan dipikir kalau udah lulus ini enggak butuh mentor. Tetap saya pun juga masih butuh mentor. Paling sedikit satu. Kenapa saya katakan paling sedikit? Karena di dalam hal mentor ini, kepada dia kita punya masalah, persoalan, dan jawaban yang dari sang mentor inilah yang akan menentukan langkah dan tindakan saya ke depan. Orang lain ngomong, saya nggak peduli. Tapi kalau mentor saya berkata begini, saya kerjakan. Mentor itu bukan idola. Idolamu mungkin Andi Lau. Bukan fans. Tapi kepada siapa kita ini punya komitmen. Aku kalau punya masalah soal rumah tangga, siapa ya? Contoh ekstrim. Waktu di Guangzhou itu masih ada Kak Lili sama Kak Lydia. Begitu ada keluarga-keluarga bermasalah dengan rumah tangga dan keluarganya, mereka tanya kepada kedua kakak kita ini. Mereka jawabnya apa? Nanti tunggu om sama tante datang ya. Kenapa? Mereka nggak punya pengalaman. Mereka nggak nikah. Bagaimana bisa memberikan jawaban? Yang sudah nikah pun belum tentu bisa menjawab. Pasti. Karena apa? Masalah manusia itu banyak. Di situ bisa masalah keuangan. Saudara, tidak semua orang punya keuangan bisa dikelola dengan baik. Bayangin kalau orang yang model begini kau jadikan mentor. Mbak, kenapa ya Mbak ya? Gajian saya tuh tanggal 1 belum sampai 15, udah tinggal 1.000. Kemudian sang mentor menjawab, tuh kamu tanggal 15, aku tanggal 10 aja udah bablas. Kamu punya duit gak? Aku tak pinjem. Yang begitu dijadikan mentor. Gak mungkin. Sehingga untuk mendapatkan mentor, itu amati. Siapa orang-orang di sekitarmu yang kau anggap level rohaninya lebih baik dari dirimu. Itu pun gak semua orang kau harus tanyain. Kau mintain pendapat. Kalau salah pilih, wah nangis saudara. Rumah tangga. Masalah rumah tangga kau perhatikan. Ya. Kalau rumah tangganya bagus, maka saudara boleh bertanya rahasia.
keharmonisan. Aku kok punya masalah begini. Menurut ibu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Dalam hal memberi, loh enggak semua orang, semua yang di sini gajinya kan bedanya enggak banyak kan? Betty kan? Nah, Betty, tapi kalau dalam hal memberi beta. Artinya aku sendiri punya kemauan. Enggak semua orang. Mengenai kasih, hikmat, dan iman. Ya. Kalau tadi pagi dengar yang khotbah, yang terbaik masa depanku, aku lepaskan untuk tidak menikah. Enggak semua orang bisa. Saudara mengatakan, wah mundur wae aku. Loh ya kan? Ternyata disitulah kita lihat. Untuk cari mentor gak gampang. Nah, sekarang bicara murid. Murid itu harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri, mikul salib, dan mengikut aku. Gak usah mikul salib lah. Oh, mikul tikar aja kadang-kadang protes. Aku lagi. Begitu dijadwal, minggu pertama sampai minggu keempat, kalau sediain makan, yang masak kamu ya. Ini cuma masak loh, bukan sampai duitnya. Cuma masak. Minggu pertama ya. Meski itu bulan depan minggu pertama kamu lagi ya. Kok little to me? Kalau ada orang yang masih mengeluh di dalam melayani Tuhan, ya pasti akan berkata, oh, haleluya, puji Tuhan, ku persembahkan hidupku adalah penyembahan. Tapi Tuhan berkata, layanilah sesamamu manusia. Penak. Jangan ada keluhan kalau kita melayani. Karena kita harus mencontoh apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Karena namanya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Setuju? Iya. Jadi kita harus hidup seperti Kristus. Kemudian namanya murid, ya, itu pasti punya goal. Goal akhir adalah amanat agung. Jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka, ya, baptislah mereka, supaya mereka melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan. Dengan kata lain bahwa ini merupakan hal yang tidak boleh dilepas dari diri orang yang mengaku dirinya Kristen dan menjadi pengikut daripada Kristus. Jadi murid Yesus. Oleh karena itu, kalau saudara berada di sebuah kelompok yang tidak punya kerinduan menjangkau jiwa buat Tuhan Yesus, maka saudara perlu berpikir ulang. Perlukah engkau tinggal di situ? Enggak semua gereja loh cari jiwa. Alasan gampang cari, enggak boleh, nanti ditangkap polisi. Tetapi namanya murid itu enggak akan bisa lari daripada apa yang ada dalam hati sang guru. Itu harusnya ada juga dalam hati setiap kita yang mengaku diri sebagai murid. Tadi saya berkata miliki minimum satu orang mentor. Betul ya? Bukan idola, bukan fans, tapi kita punya orang kepada siapa kita punya komitmen. Apa yang dia katakan tentang masalahku di bagian ini. Tadi ada keuangan, rumah tangga, masalah karir, masalah pendamping hidup. Saudara pasti akan menemukan ada mentor-mentor. Saya pun juga punya mentor lebih dari satu. Saudara bisa tambahkan lagi nanti. Dalam hal mana saudara membutuhkan bimbingan tentang kebenaran firman Allah melalui mentor di bumi. Karena kalau kita nggak punya mentor di bumi, kita bisa langsung kepada Tuhan.
That's very, very good. Tapi yakinkah saudara, waktu saudara mencari Tuhan dengan segenap hati, engkau ketemu dan selalu dapat jawaban masalahmu? Belum tentu. Sementara orang ke dokter, kita dokter A berkata, dok, perut saya bagian kanan ini rasanya senut-senut. Oh ya, senut-senut. Dokter A berkata, itu usus buntu, perlu operasi. Wah, enggak mau pindah sana. Dok, bagian sebelah kanan ini senut-senut. Itu kamu banyak makan yang asam-asam tuh, kembung perutmu. Ah, enggak lah, pegang lagi, sambil ke dokter lagi. 3 dokter jawabannya enggak sama. Percayakah saudara, datang ke 3 pendeta jawabannya juga enggak sama. Disinilah kita perlu ya untuk memiliki pegangan, kita harus punya mentor. Kepada siapa pada waktu kita bertanya, jawabannya enggak akan lepas. Enggak akan lepas dari kebenaran firman Allah. Dan pada waktu kita melakukan seperti sang mentor katakan, di situ kita merasakan ada campur tangan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Betul? Ini hal yang perlu untuk kita pertimbangkan. Pertanyaannya, kalau saya tanya hari ini, siapa mentormu? Sopo yo? Siapa dia? Kalau saudara belum menemukan, saudara belum punya mentor. Saudara otodidak, belajar sendiri, baca Alkitab, ngerti nggak ngerti, pokoknya belajar. Lakukan, nggak ngerti lah. Tapi kalau mentor, begitu saudara melakukannya salah, tegur. Stop. Saudara berkomitmen kepadanya, saudara memberikan otoritas kepada dia. Aku salah, teguran. Semakin keras teguran, itu artinya semakin bahaya buat kita yang melakukan. Coba kalau nggak bahaya, ngapain harus teriak-teriak? Hoi! Saudara lihatnya orang nyebrang jalan aja, di tempat ramai nggak peduli. Hoi! Betul kan? Kalau saudara nyebrang setelah lampu hijau, masa diteriakin begitu? Enggak kan? Nah, kepada siapakah engkau berkomitmen? Kalau belum punya rugi, saudara. Betul kita hanya tunduk kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga memberikan otoritas. Hamba-hambanya untuk mementor saudara dan saya. Mulai hari ini, mulai berdoa, cari. Mungkin ya dalam mendapatkan mentor itu gak gampang, butuh waktu, it's okay. Saudara masih punya waktu, kontrak belum selesai, cari. Ya. Kalau terjadi peristiwa mentor itu gagal. Mentor dianggap gagal. Contoh yang gagal begini. Saudara konseling sama seseorang. Mbak, aku tuh punya masalah ya, tapi jangan bilang-bilang ya. Cuma Mbak sendiri yang aku ngomong. Maka saudara ceritakan semuanya. Begitu selesai, gak sampai minggu depan, malamnya sudah ditelepon temen. Kowe kenapa? Kamu kenapa kok sampai ngalami kayak begitu? Saudara bertanya, siapa yang bilang? Kok siapa yang bilang? Satu anggota KUL udah tahu semua. Lo kok bisa? Ya mbokmu sih ngomong. Moga. Sakitnya di mana? Wah, ternyata kayak begini. Idolaku,
mbokku, yang ku percayai. Setelah itu langsung menutup diri. Set. Siapapun juga. Ada yang ngalami gitu. Saya pun juga pernah salah pilih. Mami pun juga pernah salah pilih. Hal-hal yang menyakitkan akan bisa terjadi. Tetapi sesungguhnya peristiwa itu gambaran bahwa kita sedang ditegur. Kita nggak lihat Yesus, kita nggak mengandalkan Tuhan. Terlalu kagum, tersepona. Iya, loh memang loh kalau sudah fanatik itu ngalahi pemilihan presiden. Oh pendeta yang paling benar sak dunia itu pendeta A. Pokoknya kalau pendeta A ngomong begini, ikut saja. Pak Bobi ngomongnya begitu, salah itu. It's okay, terserah. Ya. Tapi saya tanggung jawab saya bukan kepada orang ini, tanggung jawab saya kepada Tuhan. Firman yang saya andalkan. Ini ya. Dari cerita seperti ini, kita belum melihat. Ini ya. Syarat-syarat untuk menjadi pembimbing, mentor. Kalau dilihat daripada struktur gereja, sesungguhnya yang harus jadi mentor adalah leader ya, setuju ya? Gembala, koordinator, penilik, betul ya? Betul ya? Setuju ya? Baik, siapa gembala? Angkat tangan. Dan pendiri. Gembala berdiri. Kalau takut, ada apa takut? Ya, penilik berdiri. Koordinatornya mana? Nah, sekarang yang depan menghadap sana, biar dilihat. Nah, wah langsung baik-baik. Hai, hai, hai. Ada apakah kok hai, hai? Iya, harusnya kan mereka jadi mentor ya. Oke ya, dah duduk supaya nggak merah pada mukanya. Ternyata Alkitab satu baris ini yang saya temukan. Karena Barnabas adalah orang baik. Mereka orang baik nggak? Wah lulus, penuh dengan Roh Kudus. Wah telinga saya terganggu nih dah. Dan penuh iman. Kelihatannya yang nomor 2 nih. Dan melalui mereka sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Wah ternyata cuma 1 dari 4. Ya lulus lah. Lulus. Ya. Saudara, pesan saya kepada para mentor, termasuk kepada diri saya sendiri. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini menggambarkan kamu telah mati ya bagi dosa. Kadang-kadang ada yang matinya enggak penuh betul-betul mati. Orang Perancis bilang kejet-kejet. Apa ya? Sekarat. Nah, aduh. Belum mati bagi dosa masih sekarat. Masih keluar tanduknya, masih keluar emosinya. Ada kan yang gitu? Ora apa-apa itu memang. Semua itu tetap akan diproses. Tapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ini peringatan buat kami-kami yang jadi mentor.
Ya, yang tadi bangkit berdiri berani berkata ya. Berdiri lagi dah. Saya ingin saksi yang hidup. Berdiri, tadi gembala sama sekretaris sementara dilewatkan. Supaya nanti jangan sampai ada yang takut jadi sekretaris. Nah, dah menghadap sana. Ayo berkata kepada jemaat, kami siap. Kami siap mati bagi dosa, hidup bagi Kristus. Ya, dah. Duduk. Nggak bisa lari lagi udah. Memang, kalau kita ditegur itu memang nggak enak. Tapi mari kita budayakan. Kalau kita ditegur, itu tandanya kita sedang dikasihi. Kalau kita dikasihi, kita diperhatikan, semakin keras teguran itu gambarannya orang itu nggak rela. Ya, untuk kita hidup seperti itu. Berikutnya, kalau kita bisa melakukan ayat ini, ya, maka yang terjadi adalah sesuatu yang memang menyenangkan akan hati Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Istri tunduk kepada suami, bukan karena untuk suami, tapi untuk Tuhan. Suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, bukan karena dia lakukan buat sesuatu yang diharapkan dari istri, tapi karena untuk Tuhan. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Itu artinya yang memberi upah, itu adalah Tuhan. Kalau yang mimpin pujian dipuji manusia, dan dia terima, siapa dulu dong gue yang pilih Kak Feli, lainnya nggak lulus. Kalau sudah terima pujian, upah dari surga nggak ada. Betul kan? Nah, ayat ini kita baca sama-sama ya, walaupun saudara belum jadi mentor. Mungkin mentormu majikan di rumah. Majikan akan belajar dari apa yang kalian berbuat, ya. Filipi 4 ayat 9, 1, 2, 3. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jikalau kita melakukan seperti yang Yesus perintahkan, artinya kita hidup di dalam kebenaran. Damai sejahtera itu akan menyertai kita. Mungkin serangan, bully itu datang menghantam pelayanan kita. Kalau kita yakin kita berpegang kepada Dia, tidak ada satupun yang akan bisa menggoyahkan. Amin. Siapa yang mau jadi murid, angkat tangan. Temukan mentormu ya. Jangan cuma ngomong mau tapi nggak punya mentor. Oke? Siapa yang siap mau menjadi mentor? Ini semua juga. Siapa tahu mau mentor majikan di rumah. Ya, tinggi. Lakukan jangan untuk manusia. Untuk Tuhan. Dipuji, tolak. Aduh, itu bukan saya. Itu semata-mata hanya kemurahan Tuhan. Kalau kita lakukan itu, damai sejahtera itu akan melimpah. Amin. Tetapi semuanya akan diproses. Setuju? Setuju? Tutup mata berdoa. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Kuasa